Adityawarman merupakan pelanjut dari dinasti Mauli, penguasa pada kerajaan Melayu, yang sebelumnya beribu kota di Dharmasraya, dan dari manuskrip pengukuhannya ia menjadi penguasa di Malayapura Swarnabhumi, atau Kanaka Medini, pada tahun 1347, dengan gelar Maharaja di Raja Srimat Sri Udaya Dityawarma Pratapa Parakrama Rajendra Mauli Maliwarma Dewa, dan di kemudian hari, ibu kota dari kerajaan ini pindah ke daerah pedalaman Minangkabau. Berdasarkan prasasti Kuburajo, Adityawarman adalah putra dari Adwayawarman. Akan tapi, dalam prasasti Bukit Gombak, disebutkan bahwa Adityawarman adalah putra dari Adwayatwaja. Nama ini mirip dengan nama salah seorang pejabat penting kerajaan Singhasari, Rakrian Mahamantri Dyah Adwaya Brahma, yang pada tahun 1286 mengantar arca Amogapasa untuk dipahatkan di Dharmasraya sebagai hadiah dari Raja Singhasari Kertanagara kepada Raja Melayu, Srimat Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa. Adityawarman dalam Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama disebut dengan nama Tuhan Janaka, yang bergelar Mantrolot Warmadewa. Ibunya bernama Darajingga, putri kerajaan Melayu di Dharmasraya. Darajingga bersama adiknya Darapetak ikut bersama tim ekspedisi Pamalayu yang kembali ke Jawa pada tahun 1293. Ahli waris Kertanagara yang bernama Raden Wijaya mengambil Darapetak sebagai permaisuri, dan bahwa Darajingga Sira Alaki Dewa, yaitu bersuamikan kepada seorang dewa atau bangsawan. Pendapat lain mengatakan bahwa Adityawarman juga merupakan anak dari Raden Wijaya, yang berarti Raden Wijaya bukan hanya memperistri Darapetak, melainkan juga Darajingga. Penafsiran ini mungkin karena dalam Nagara Kretagama disebutkan Raden Wijaya telah memperistri keempat putri Kertanagara. Muhammad Yamin berpendapat bahwa Adityawarman lahir di Siguntur, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sekarang. Ketika muda ia berangkat pergi ke Majapahit, karena ayah atau ibunya mempunyai perhubungan darah dengan permaisuri Raja Majapahit pertama, Kertaraja Sajayawardana. Adityawarman dianggap saudara dari Raja Jayanegara yang tidak memiliki putra. Oleh karena itu, menurut adat Adityawarmanlah yang paling dekat untuk pengganti mahkota. Menurut sebagian sejarawan, Adityawarman dilahirkan dan dibesarkan di Majapahit pada masa pemerintahan Raden Wijaya pada tahun 1294 sampai 1309. Menurut Pararaton, Raja kedua Majapahit, yaitu Jayanagara, adalah putra Raden Wijaya yang lahir dari Darapetak. Dengan demikian, hubungan antara Adityawarman dengan Jayanagara adalah saudara sepupu, sesama cucu Raja Melayu dari Kerajaan Dharmasraya. Dari versi lain, mereka disebutkan juga saudara seayah, sesama anak Raden Wijaya alias Kertaraja Sajayawardana, dengan hubungan kekeluargaan yang gitu dekat. Maka ketika Jayanagara menjadi raja, Adityawarman dikirim sebagai duta besar Majapahit untuk Tiongkok selama 2 kali, yaitu pada tahun 1325 dan 1332. Dalam kronik dinasti Yuan, ia disebut dengan nama Seng Ialai Yulan. Pengiriman utusan ini menunjukkan adanya usaha perdamaian antara Majapahit dengan bangsa Mongol setelah terjadinya perselisihan dan peperangan pada masa Singasari dan zaman Raden Wijaya. Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, adik Jayanagara, Adityawarman diangkat sebagai Ureda Mantri atau Perdana Menteri. Hal ini tersebut pada Prasasti Manjusri tahun 1343 yang menyatakan bahwa Adityawarman selaku Ureda Mantri menempatkan Arca Manjukri, salah satu sosok bodhisattva, di tempat pendarmaan Jina Buddha, dan membangun
Candi Buddha, Candi Jago, di bumi Jawa, untuk menghormati orang tua dan para kerabatnya, dan sebelumnya, namanya juga tercatat dalam prasasti Blitar, yang bertarikh pada tahun 1330, sebagai Sang Arya Dewa Raja Empu Aditya. Dari Piagam Bendasari terdapat istilah tanda rakrian Makabehan, yang menyatakan urutan jabatan di Majapahit setelah raja, di mana disebutkan secara berurutan, dimulai dengan jabatan Wureda Mantri Sang Arya Dewa Raja Empu Aditya, Sang Arya Dira Raja Empu Narayana, Rakemapati Ring Majapahit Empu Gajah Mada, dan seterusnya. Jadi dengan demikian jelas terlihat kedudukan Aditya Warman gitu sangat tinggi di Majapahit, melebihi kedudukan dari Gajah Mada pada waktu itu. Kontroversi mengenai Aditya Warman. 1. Identifikasi dengan Arya Damar. Arya Damar adalah tokoh dalam Kidung Pamacangah dan Babat Arya Tabanan, yaitu sebagai Bupati Palembang, yang berjasa membantu Gajah Mada menaklukkan Bali pada tahun 1343. Di dalam Babat Arya Tabanan diceritakan bahwa Arya Damar adalah keturunan bangsawan Wangsak Satria, bahasa Bali, Arya, yang berasal dari Kediri. Sejarawan Prof. menganggapnya identik dengan Aditya Warman. 2. Identifikasi dengan Akarendra Warman. Berdasarkan analisis sumber primer seperti Desa Warnana, Pararaton, dan prasasti-prasasti di Jawa Timur, maupun di Sumatera Barat, Profesor Uli Kozok meragukan kalau Aditya Warman putra langsung Darajingga. Dalam Desa Warnana dikatakan bahwa Darajingga melahirkan anak yang di kemudian hari menjadi raja di Malayu. Darajingga tiba di Jawa pada tahun 1292, dan prasasti Aditya Warman pertama bertarikh pada tahun 1347. Menurut Kozok, putra Darajingga bukan Aditya Warman melainkan pendahulunya, barangkali Akarendra Warman. Dari beberapa prasasti peninggalan Aditya Warman, memang belum ada ditemukan kata-kata Pagaruyung. Gitu juga Tambo yang ada pada masyarakat, juga tidak secara jelas menyebutkan nama dari raja mereka. Dalam hal ini nama Aditya Warman itu sendiri. Namun yang pasti Aditya Warman memang menjadi raja di wilayah Pagaruyung. Dari salah satu prasastinya menyebutkan bahwa ia sebagai Surafasawan atau Tuan Surawasa. Surawasa berubah tutur menjadi Surwaso, sebuah nagari yang bersempadanan dengan nagari Pagaruyung sekarang. Catatan dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 menyebut di Sanfosi, Sumatera, terdapat 3 orang raja. Mereka adalah 1. Seng Ialiulan, alias Aditya Warman. 2. Mahanapolinpang, Maharaja Palembang. 3. Manacawuli, Maharaja Darmasraya. Sebelumnya pada masa dinasti Yuan, pada tahun 1271 sampai 1368, Aditya Warman juga pernah dikirim oleh Jayanegara sebanyak 2 kali sebagai duta ke Tiongkok. Nama yang sama pada masa dinasti Ming masih merujuk kepada Aditya Warman, yang kemudian kembali mengirimkan utusan sebanyak 6 kali pada rentang tahun 1371 sampai 1377. Berita ini dapat dikaitkan dengan penemuan Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah di Kerinci, yang diperkirakan berasal dari zaman Aditya Warman. Naskah tersebut menyebutkan tentang adanya Maharaja Darmasraya jika dikaitkan dengan piagam yang dipahat pada bahagian belakang arca Amogapasa. Aditya Warman bergelar Maharaja Diraja dan membawahi Darmasraya dan Palembang. Melihat gelar yang disandang oleh Aditya Warman,
terlihat ia menggabungkan beberapa nama yang pernah dikenal sebelumnya. Mauli, merujuk garis keturunannya kepada dinasti Mauli, penguasa Dharmasraya, dan gelar Sri Udayaditya Varman, pernah disandang oleh salah seorang Raja Sriwijaya, serta menambahkan Rajendra, nama penakluk Sriwijaya, Raja Kola dari Coromandel. Hal ini dilakukannya untuk mempersatukan seluruh keluarga penguasa yang ada di bumi Malayu, sesuai dengan manuskrip pengukuhannya sebagai Maharaja di Raja bahwa Aditya Warman menyebutkan dirinya sebagai pelindung persatuan dan menentang perpecahan dalam kerajaannya. Pada tahun 1339, Aditya Warman dikirim sebagai Uparaja atau Raja Bawahan Majapahit untuk wilayah Swarnabumi, nama lain Pulau Sumatera, dan selanjutnya Aditya Warman pun menjalankan beberapa misi penaklukan. Namun dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman, belum ada satupun yang menyebutkan hubungannya dengan bumi Jawa. Kemudian pada tahun 1347, Aditya Warman mendirikan kerajaan baru, bernama Malayapura, sebagai kelanjutan kerajaan Melayu sebelumnya, sebagaimana seperti yang terpahat pada bagian belakang Arca Amogapasa, dari prasasti Kuburajo, di Limokaum, yang menggunakan aksara Dewanagari, juga menyebutkan bahwa Aditya Warman menjadi raja di Kanakamedini atau Swaranatwipa, dari prasasti Surwaso, yang beraksara Melayu menyebutkan bahwa Aditya Warman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi Taman Nandana Sri Surawasa, yang senantiasa kaya akan padi, yang sebelumnya dibuat oleh pamannya, yaitu Akarendra Warman, yang menjadi raja sebelumnya, sehingga dapat dipastikan sesuai dengan adat Minangkabau, pewarisan dari mamak atau paman kepada kamananakan atau keponakan telah terjadi pada masa tersebut. Selain itu juga terlihat kepedulian Aditya Warman untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakatnya dengan tidak bergantung kepada hasil hutan dan tambang saja. Ada pendapat yang mengatakan, kenapa Aditya Warman tidak bertahta di Dharmasraya? Karena dia tidak memiliki hak atas kerajaan Dharmasraya, tidak dapat dibuktikan. Karena dari sisi ibunya Darajingga adalah salah seorang putri dari Srimat Tribuwana Raja Mauli Warmadewa, Raja Melayu, sebagaimana yang disebut pada Pararaton, dan lagi pula dari manuskrip pada bagian belakang Arca Amogapasa. Aditya Warman jelas menyatakan dirinya sebagai raja dari bangsa Mauli, serta memulihkan keadaan sebelumnya. Arca Amogapasa ini sebelumnya merupakan hadiah dari Kertanagara dan ditempatkan di Dharmasraya, sebagaimana tersebut dalam prasasti Padang Roco. Kemungkinan yang menyebabkan Aditya Warman untuk memindahkan pusat kerajaannya lebih ke dalam, yaitu daerah pedalaman Pagaruyung atau Surwaso, adalah sebagai salah satu strategi untuk menghindari konfrontasi langsung dengan kerajaan Majapahit, yang pada masa itu lagi gencarnya melakukan penaklukan perluasan wilayah di bawah Mahapatih Gajah Mada. Karena dari gelar yang disandang oleh Aditya Warman, jelas menunjukkan kesetaraan gelar dengan gelar raja di Majapahit, sehingga hal ini dapat menunjukkan bahwa Aditya Warman memang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Majapahit. Namun ada juga pendapat lain berasumsi bahwa Aditya Warman pindah ke daerah pedalaman untuk dapat langsung mengontrol sumber emas yang terdapat pada kawasan Bukit Barisan tersebut. Walaupun memerintah dari kawasan pedalaman, namun hubungan perdagangan dengan pihak luar tetap terjaga. Hal ini terlihat dari catatan Tiongkok yang menyebutkan Aditya Warman pernah mengirimkan utusan sebanyak 6 kali. Selain itu, salah satu dari prasasti yang ditemukan di Surwaso juga terdapat prasasti yang beraksara Nagari.
Tamil. Jadi pengaruh India Selatan pun telah sampai ke ranah Minang. Setelah Adityawarman meninggal dunia, ia digantikan oleh putranya yang bernama Ananggawarman, sebagaimana tersebut dalam prasasti Batu Sangkar, yang bertarikh 1375, yang menyebutkan Adityawarman dan putranya Ananggawarman melakukan upacara Hewajra. Dalam ritual tersebut, Adityawarman diibaratkan telah menuju kepada tingkat Ksetrajna. Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit waktu itu membiarkan saja pemberontakan tersebut. Tapi, begitu Wikramawardhana naik tahta, sebagai pengganti Hayam Wuruk, mulai mengirimkan pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Pada tahun 1409 dan 1411, pertempuran kedua pasukan terjadi di Padang, daerah Sibusuk, hulu Sungai Batanghari, di mana kedua-dua serangan pasukan kerajaan Majapahit dapat dipukul mundur. Namun, akibat dari serangan tersebut, pengaruh kerajaan ini terhadap daerah jajahannya melemah, di mana daerah-daerah jajahan seperti Siak, Kampar, dan Indragiri melepaskan diri, dan kemudian daerah-daerah ini ditaklukkan oleh Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Aceh, dan kemudian hari menjadi negara-negara merdeka, setelah memindahkan pusat pemerintahan ke daerah pedalaman Minang. Adityawarman menyusun sistem pemerintahannya, mirip dengan sistem pemerintahan yang ada di Majapahit pada masa itu, dan menyesuaikannya dengan karakter dan struktur kekuasaan kerajaan Dharmasraya dan Sriwijaya yang pernah ada pada masyarakat setempat, di mana ibu kota diperintah secara langsung oleh raja, sementara daerah pendukung tetap diperintah oleh datuk setempat. Adityawarman diperkirakan penganut yang taat dari Vajrayana, yang merupakan suatu aliran agama Buddha, dan juga mengikuti ajaran Siwa Buddha, sebagaimana yang banyak dianut oleh para bangsawan Singhasari dan Majapahit. Adityawarman juga memperlambangkan dirinya dalam arca Amogapasa. Dari prasasti Bukit Gombak, disebutkan bahwa ia juga telah membangun sebuah vihara di Swarnabumi. Selama masa pemerintahannya di pedalaman Minangkabau, Adityawarman banyak meninggalkan prasasti-prasasti, namun belum semuanya dapat diterjemahkan. Selain itu, beberapa pengaruh Adityawarman yang sampai sekarang masih dapat ditelusuri, di antaranya penamaan Biaro, bahasa Minang, artinya biara atau vihara, sampai sekarang masih menjadi nama sebuah nagari, yaitu Biaro Gadang, di Kabupaten Agam. Dan selain itu nama Pariangan, semacam tempat pemujaan, yang kemudian berubah tutur menjadi nama Nagari Pariangan, di Kabupaten Tanah Datar, sebagai salah seorang tokoh utama dalam sejarah Melayu. Nama Adityawarman sangat dikenal bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Salah satu bentuk penghormatan untuknya ialah dengan mengabadikan namanya pada sebuah museum yang bernama Museum Adityawarman di Kota Padang, Sumatera Barat. Selain itu, di beberapa daerah, namanya juga diabadikan sebagai nama jalan.